warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu dan teman-teman. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Nurul selaku dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai metode sampel. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Kami di sini beranggota 4 orang yang dimana ada Nurul Fadila, Preti Cindy, dan Mutia Effendi, serta saya sendiri Sohela Apriliana Safitri. Baiklah, mungkin langsung saja masuk ke pembahasan pertama mengenai metode sampel. Nah, yang pertama yaitu ada metode sampel atau teknik sampling. Nah, teknik pengambilan sampel atau teknik sampling itu adalah suatu cara mengambil sampel yang representatif, yang dimana itu benar-benar dapat mewakili dari populasi dan dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya. Nah, teknik sampling ini itu ada dua macam teknik. Yang pertama itu probability sampling, yang kedua itu non-probability sampling. Nah, teman-teman bisa lihat di sini teknik sampling itu kan ada terbagi dua. Nah, yang pertama itu ada probability sampling, yang dimana itu ada beberapa macam. Yang pertama itu ada sample random sampling, yang kedua itu ada proportional sampling, yang ketiga itu ada stratified sampling, yang keempat itu ada area probability sampling, yang kelima yaitu ada systematic sampling, serta yang terakhir itu ada cluster sampling. Nah, sedangkan dan probability sampling itu ada 5 macam. Yang pertama itu ada convenience sampling, yang kedua adjustment sampling, yang ketiga itu ada kuota sampling, yang keempat itu ada purposive sampling, serta yang kelima itu ada snowball sampling. Nah, lanjut. Nah, apa sih probability sampling itu? Nah, probability sampling itu adalah teknik sampling dengan memberikan kesempatan atau ibaratnya peluang yang sama pada setiap anggota populasi, yang dimana untuk dipilih menjadi anggota sampel. Nah, contohnya ini teman-teman, soalnya itu ada populasi penelitian yang dimana itu misalnya terdapat pada siswa SMA di Kabupaten Solo, yang dimana mereka itu berjumlah 300 siswa dari 10 siswa. Nah, 10 siswa inilah yang disebut sampel, 300 siswa ini adalah populasinya, yang dimana 10 siswa ini merupakan sampel yang akan diwawancarai untuk mengetahui pendapat semua dari 300 siswa di SMA Kabupaten Solo ini. Nah, selanjutnya itu ada jenis-jenis probability sampling. Nah, yang pertama tadi sudah disebutkan apa aja jenis-jenisnya. Nah, yang pertama itu ada simple random sampling atau simple random. Nah, simple random sampling atau pengambilan sampel acak sederhana itu adalah cara pengambilan sampel dari anggota populasi dengan menggunakan acak tanpa memperhatikan strata atau disebut tingkatan dalam anggota populasi tertentu. Nah, hal ini dilakukan apabila anggota populasi dianggap homogen atau sejenis, di mana contohnya itu dapat berupa jumlah mahasiswa program studi pendidikan matematika di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pekalongan di tahun 2023. Yang kedua itu jumlah guru matematika SMU 1 Kota Palembang mengikuti pelatihan penulisan karya tulis ilmiah tanpa melihat status kepegawaian, pangkat, atau golongan dan sebagainya. Ini disebut dengan homogen. Yang ketiga itu ada contohnya, itu siswa kelas 7 SMP 1 Selong Kabupaten Lombok Timur, yang dimana di sini tanpa melihat status sekolah. Nah, selanjutnya
Yang kedua itu ada stratified random sampling. Nah, untuk keperluan mengestimasi parameter populasi yang dimana rata simpangan baku varian dengan ketelitian yang lebih besar adalah dengan membagi populasi ke dalam beberapa kelompok. Nah, masing-masing kelompok menjadi lebih homogen atau sejenis daripada keseluruhan populasi dan mengambil sampel dengan ukuran yang sudah ditentukan untuk masing-masing kelompok. Nah, kelompok-kelompok dalam populasi yang dibagi ini itu disebut dengan strata. Dan pengambilan sampel dari setiap strata atau tingkatan itu disebut sebagai teknik pengambilan sampel berjenjang atau bertingkat atau bisa disebut dengan berlapis. Nah, prinsipnya yaitu adalah membagi populasi ke dalam kelompok-kelompok atau disebut strata, di mana setiap strata dibuat sehomogen mungkin atau sejenis mungkin. Nah, langkah-langkah yang dapat dilakukan dari metode sampling ini, yaitu yang pertama itu ada populasi dipecah atau dibagi menjadi populasi yang lebih kecil. Yang kedua itu stratum dibentuk sedemikian rupa sehingga setiap stratum homogen atau relatif homogen. Yang ketiga itu, dari setiap stratum kemudian diambil kembali secara acak dan dibuat perkiraan untuk mewakili stratum yang bersangkutan. Nah, yang terakhir itu langkahnya membuat perkiraan secara menyeluruh dengan cara gabungan. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ada cluster sampling. Nah, cluster sampling itu bisa disebut dengan sampling kelompok, yang dimana bentuk sampling random yang populasinya dibagi menjadi beberapa kelompok dengan menggunakan aturan-aturan tertentu seperti batas-batas alam dan wilayah administrasi pemerintahan. Nah, unsur-unsur dalam cluster ini itu sifatnya tidak homogen atau tidak sejenis, yang berbeda dengan unit-unit elementer dalam strata. Tiap cluster mempunyai anggota yang heterogen menyerupai populasi sendiri. Nah, langkah-langkah dalam metode ini itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada membagi populasi ke dalam beberapa subkelompok. Yang kedua itu memilih satu atau sejumlah kelompok dari kelompok-kelompok tersebut. Pemilihan kelompok-kelompok itu dilakukan secara random. Yang ketiga itu menentukan sampel dari satu atau sejumlah kelompok yang terpilih secara random. Selanjutnya itu yang keempat, itu ada proportional random sampling. Nah, metode ini sebelumnya sudah dipelajari dari yang di atas, materi yang saya sampaikan sebelumnya, yang dimana pengambilan sampelnya itu dari anggota populasi secara proporsional yang dilakukan jika anggota populasinya itu heterogen atau tidak sejenis, dilihat dari tingkatan sekolah, materi pelajaran, dan sebagainya. Nah, selanjutnya itu yang kelima itu ada systematic sampling, yang dimana merupakan bentuk sampling random yang mengambil elemen-elemen yang akan diselidiki berdasarkan urutan tertentu dari populasi yang telah disusun secara teratur. Nah, sampling sistematis ini dilakukan apabila yang pertama, identifikasi atau nama dari elemen-elemen dalam populasi itu terdapat dalam suatu daftar sehingga elemen-elemen tersebut dapat diberi nomor urut. Yang kedua yaitu populasi memiliki pola peraturan seperti blok dalam anggota atau rumah pada ruas jalan. Nah, langkah-langkah dari metode tadi itu yang pertama itu ada jumlah elemen dalam populasi dibagi dengan jumlah unsur yang diinginkan dalam sampel, sehingga terdapat subpopulasi yang memiliki jumlah elemen yang sama atau memiliki interval yang sama. Yang kedua itu ada subpopulasi pertama, itu dipilih sebuah anggota dari sampel yang dikehendaki, biasanya dengan menggunakan tabel bilangan random. Yang terakhir itu ada
Anggota dari subsampel pertama yang terpilih digunakan sebagai titik acuan atau awal untuk memilih sampel berikutnya pada setiap jarak interval tertentu. Nah, itu yang saya sampaikan tadi itu merupakan probability sampling. Nah, yang kedua itu ada non-probability sampling. Nah, untuk teknik non-probability sampling atau probabilitas sampling itu merupakan teknik sampel tanpa acak, sedangkan yang probability sampling tadi itu secara acak, sedangkan teknik non-probability sampling ini tanpa diacak. Nah, non-probability sampling adalah cara pengambilan sampel yang semua objek atau elemen populasinya tidak memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel. Dengan demikian, hasil dari non-probability sampling itu memiliki sifat yang subjektif atau kurang objektif. Nah, itu disebabkan pada waktu sampel diambil dari populasi, probabilitas tidak diikutsertakan, tetapi berdasarkan aspek pribadi seseorang. Nah, non-probability sampling ini ada beberapa jenisnya. Yang pertama itu ada area sampling, atau disebut dengan sampling daerah atau wilayah. Nah, area sampling itu adalah teknik sampling yang digunakan untuk sampling yang dilakukan dengan cara mengambil wakil dari setiap daerah atau wilayah geografis yang ada. Nah, contohnya, penelitian akan melihat pelaksanaan imunisasi vitamin A di seluruh wilayah Indonesia. Karena wilayah Indonesia cukup luas, terdiri dari 33 provinsi dan masing-masing berbeda kondisinya. Maka penelitian mengambil sampel dari provinsi, yang dimana provinsi itu terdiri dari kabupaten, kabupaten itu terdiri dari kecamatan, kecamatan itu terdiri dari desa. Sedangkan desa tersendiri dari rukun warga, RW, yang dimana RW tersendiri dari rukun tetangga, dan akhirnya RT terdiri dari keluarga-keluarga yang akan mendapatkan imunisasi vitamin A. Nah, oleh karena itu, terdapat 33 provinsi dan masing-masing berbeda kondisinya. Maka kita mengambil sampel dari 33 provinsi sehingga mencerminkan keberhasilan pemberian imunisasi wilayah A untuk vitamin A untuk seluruh Indonesia. Selanjutnya itu yang kedua itu ada convenis sampling atau juga disebut dengan bentuk sampling non-random. Nah, yang dimana metode ini cara pengambilan sampelnya itu dilakukan seadanya atau berdasarkan kemudahannya, yang dimana mendapatkan data yang diperlukan pada sampling seadanya, tingkat kerepresentatifan sampel tidak terlalu diperhatikan. Nah, untuk contohnya itu adalah suatu penelitian itu dilakukan untuk mengetahui persepsi masyarakat Kabupaten Pekalongan mengenai perguruan tinggi di pusat kota Kajen. Untuk itu, diambil sampel dengan jalan menanyakan siapa saja yang ditemukan oleh si penelitian, baik di pasar, di sawah, di kantor, rumah sakit, atau di mana saja dan siapapun yang ditemui. Itulah dijadikan sebagai sebuah sampel. Selanjutnya itu ada judgment sampel, yang dimana metode ini adalah teknik pengambilan sampel itu berdasarkan pada penilaian layak atau tidak layaknya subjek yang akan dijadikan sampel oleh penelitian berdasarkan pengalaman dan pengetahuan pribadinya. Selanjutnya itu yang keempat itu ada purposive sampling atau sampel, yang dimana sampel bertujuan atau pertimbangan, yang merupakan teknik sampling yang digunakan penelitian jika penelitian itu mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu di dalam pengambilan sampelnya atau penentuan sampel untuk tujuan tertentu. Teknik ini cocok untuk studi kasus, yang mana bisa dilihat contohnya itu seperti seorang penelitian ingin mengetahui
keterlaksanaan kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah. Maka sampel yang dijadikan sampel itu adalah sekolah yang akan melaksanakan kurikulum 2013 di Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya itu ada kuota sampling. Yang metode ini merupakan teknik sampling yang merincikan lebih dahulu segala sesuatu yang berhubungan dengan pengambilan sampel. Caranya itu menetapkan jumlah sampel yang diperlukan, kemudian menetapkan jumlah atau jatah yang diinginkan, maka jatah itulah yang dijadikan dasar untuk pengambilan unit sampel yang diperlukan. Baik, selanjutnya yaitu yang terakhir itu ada snowball sampling, yang dimana bisa disebut dengan sampling bola salju, yang dimana teknik ini merupakan teknik yang semula berjumlah kecil, kemudian anggota sampel atau respondennya itu mengajak para sahabatnya atau menunjukkan orang lain yang menurutnya memiliki informasi yang dibutuhkan untuk dijadikan sampel dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin membengkak, jumlahnya seperti bola salju yang sedang menggelinding semakin jauh semakin besar. Sama halnya seperti kita meminta itu isi seperti ngisi-ngisi responden lah ya pada umumnya teman-teman. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya, yaitu teman-teman, ada seorang peneliti sosial ingin mengetahui tentang persepsi anak-anak jalanan terhadap kehidupan sosial mereka. Jadi mana penelitian awalnya itu menjadikan salah satu kelompok anak-anak jalan di kota tersebut dan meminta kelompok anak-anak jalanan itu menunjukkan siapa lagi yang memiliki informasi mengenai pokok kajian yang diajukan penelitian. Nah, selanjutnya itu menentukan ukuran sampel. Nah, untuk ukuran sampel itu ada ukuran sampel itu merupakan jumlah unit sampel yang ditetapkan dari populasi, yang dimana ukuran sampel ini memiliki beberapa faktor yang menentukan jumlah sampel. Yang pertama itu ada derajat keseragaman dari populasi, yang dimana makin seragam populasi itu, maka semakin kecil sampel yang dapat diambil. Maka sebaliknya, jika makin tidak seragam populasi itu, maka makin besar sampel yang harus diambil. Yang kedua itu ada presisi yang dikehendaki, yang dimana makin tinggi presisi yang dikehendaki, maka sampel yang diambil harus semakin besar. Dan begitu juga sebaliknya, jika penelitian itu dapat metoleransikan tingkat presisi yang lebih rendah, sampel pun kemudian dapat diperkecil. Yang ketiga itu berapa derajat kepercayaan yang diinginkan agar estimasi sampel akurat. Pada umumnya digunakan 99% atau 90%. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nilai Z itu 1/2A pada tingkat kepercayaan tertentu. Yang pertama itu ada TK 99% dengan tingkat kepercayaan itu 1/2A sama dengan 2,58. Sedangkan TK 98% itu dengan tingkat kepercayaan yaitu 2,233. TK 95% yaitu 1,96. Dan TK 90% itu 1,65. Nah, yang keempat itu biaya tenaga dan waktu yang tersedia, yang dimana makin besar biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia, maka akan semakin besar juga sampel yang dapat diambil. Tingkat presisi yang diperoleh akan menjadi makin tinggi, dan begitu juga sebaliknya mengenai biaya, tenaga, dan waktu yang tersedia. Nah, selanjutnya yaitu kasus tertentunya. Nah, ini teman-teman, ukuran sampel itu dapat dibagi menjadi tiga, teman-teman. Yang pertama yaitu formulasi tabel, yang dimana tabel Isaac dan Michael
dan tabel Craigie. Nah, yang kedua itu ada formulasi pakar, itu ada Guidial, Roscoe, Campion, Franel, dan Valen, dan Malhotra. Yang ketiga itu ada formula statistik. Ada 4 macam juga, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, selanjutnya, untuk formula tabel itu ada tabel Isaac dan Michael serta tabel Craigie, yang dimana tabel Isaac dan Michael itu tabel yang dimana besar sampel dapat ditentukan langsung berdasarkan jumlah populasi dan tingkat kesalahan yang dikehendaki. Penentuan jumlah sampel dari populasi tertentu menurut Iksa dan Michael dengan tarif teman-teman dengan tarif kesalahan itu 1,5 dan 10%. Sini teman-teman bisa lihat bentuk contohnya. Yang kedua itu ada tabel Craigie, yang dimana mencantumkan jumlah populasi atau N dan sampel N kecil yang jadi pasangannya. Ini teman-teman bisa lihat tabelnya. Lanjut, formula pakar. Nah, formula pakar itu ada Guidial, yang dimana itu terdapat penelitian deskriptif, di mana itu sampelnya itu misalnya sampel minum 10% dari populasi. Terus ada penelitian korelasional, itu ada sampel minum 30 subjek. Terus penelitian kausal perbandingan itu ada sampel minum 30 subjek per kelompok. Sedangkan penelitian eksperimental itu sampel minum 15 subjek per kelompok. Ini adalah bagian-bagian formula pakar dari guidance di hell ya. Ya itu ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya itu ada Franel dan Wallen, itu menyarankan besar sampel minuman, yang dimana ada beberapa bagian. Itu ada penelitian deskriptif sebanyak 100, penelitian korelasional sebanyak 50, penelitian kausal perbandingan sebanyak 30 per kelompok, penelitian eksperimental sebanyak 15 per kelompok. Selanjutnya itu ada Roscoe, itu untuk kebanyakan penelitian itu 30 sampai 50 sampel. Yang kedua itu jika sampel dipecah ke dalam sub sampel pria, wanita, junior atau senior dan sebagainya, itu sampel minimum 30 untuk setiap kategori. Kategori dari pria, wanita, junior atau senior ini. Dan selanjutnya itu dalam penelitian multivariat termasuk analisis regresi berganda, ukuran sampel 10 kali lebih besar dari jumlah variabel penelitian. Selanjutnya itu ada penelitian eksperimental sederhana dengan kontrol eksperimen yang ketat, di mana penelitian yang sukses itu adalah dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Nah, selanjutnya itu ada formula pakar Campion, yang dimana dalam basic statistik sosialnya itu menyatakan bahwa sebagian besar uji statistik selalu menyertakan rekomendasi ukuran sampel, yang dimana itu bisa uji statistik yang ada akan sangat efektif jika diterapkan pada sampel yang jumlahnya 30 sampai dengan 60, 120 sampai dengan 250. Yang selanjutnya itu jika sampel di atas 500 tidak direkomendasikan untuk menerapkan uji statistik. Yang selanjutnya itu yang terakhir itu ada formula pakar Malhotra, yang dimana itu memberikan panduan ukuran sampel dengan cara mengalihkan jumlah variabel dengan 5. Jika jumlah variabel yang diamati berjumlah 20, maka sampel minimalnya 5 kali 20 itu sama dengan 200. Nah, selanjutnya itu ada formula statistik. Formula statistik itu ada metode Slovin, yang dimana metode ini menentukan berapa besar minimal sampel yang dibutuhkan jika ukuran populasi sudah diketahui. Rumusnya ini teman-teman, yaitu N kecil sama dengan N besar dibagi 1 tambah ND pangkat 2. Bisa dilihat di sini teman-teman.
Nah, ini untuk metode Isaac-Mikal, di mana menentukan jumlah sampel untuk menaksir parameter rata-rata. Ini rumusnya teman-teman. Untuk menentukan jumlah sampel untuk menaksir parameter proporsi P bisa dipakai dengan rumus ini teman-teman. Baik, selanjutnya itu berdasarkan nilai mean. Nah, berdasarkan nilai mean, kita bisa memakai rumus N sama dengan Z pangkat 2 kali S pangkat 2 dibagi D pangkat 2. Sedangkan untuk berdasarkan nilai proporsi itu bisa menggunakan rumus N sama dengan Z pangkat 2 PQ P, PQ dibagi D pangkat 2, teman-teman. Sekian penyampaian asal diskusi mengenai metode sampel dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.